Shalom warga kerajaan, kami masih berbicara tentang kekuatan yang inner yang ada di dalam. Banyak orang bicara tenaga dalam, tenaga dalam. Minggu yang lalu saya sampaikan pada Anda, kasih karunia dalam Tuhan Yesus, iman yang tulus ikhlas, dan hati nurani yang murni di hadapan Tuhan. Itu kekuatannya luar biasa. Tetapi saya lanjutkan, kita punya senjata. Senjata-senjata karunia-karunia rohani. Dan firman Allah mengatakan dalam 2 Timotius 1 ayat 6 dikatakan begini, kobarkan kembali karunia Allah yang ada padamu melalui penumpangan tanganku olehmu. Saudara yang kasih Tuhan, ada banyak pendeta berkata, sudah ya saya tidak berani tumpang tangan. It's biblical, itu sesuai firman Tuhan. Dan ya kita boleh takut, kalau orangnya nggak takut ya saya tumpang tangan saja saudara ya. Karena itu sesuai firman Tuhan. Seorang ayah rohani seperti Rasul Paulus menumpangkan tangan dan hidup daripada Timotius berubah. Timotius tidak disebutkan siapa bapaknya. He is fatherless. Seperti kebanyakan daripada kalian. Mungkin punya bapak di rumah tapi tidak berfungsi seperti bapak. Dan bapaknya orang Yunani. Mungkin bukan bangsa Yunani tapi pola pikirnya sangat Yunani. Berbeda dengan Greco-Roman. Itu Greco-Roman berbeda dengan Judeo-Kristian. Iman yang kita percayai. Ini bukan sekedar budaya saudara. Tapi yang kita hadapi kan kuasa kegelapan. Dan firman Allah mengatakan, kobarkan karunia Allah yang ada padamu. Saya menerima baptisan Roh Kudus bulan Januari 1980. Dan itu tidak berkurang tapi bertambah-tambah. Tuhan menambahkan anugerah, karunia dan sebagainya. Karena the best defense is to offense. Sekali lagi. The best defense is to offense. Ingat perang tahun 1967? Sebelum yaitu pesawat tempur daripada Suriah, daripada Jordan dan Mesir. Ketika mereka sedang minum kopi, semuanya dihancurkan. Dan peperangan itu selesai cuma dalam 6 hari. Sampai hari ini semua akademi militer tidak membicarakan perang 6 hari. Mereka bilang itu bukan perang. Itu mujizat. Saudara yang kasih Tuhan, mujizat masih berlangsung. Musuh kita bukan darah daging. Musuh kita adalah roh-roh jahat di udara. Dan firman Tuhan mengatakan, apa yang Tuhan berikan pada kita? Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Ayat ke-7 dari 2 Timotius 1. Ya, Tuhan tidak memberikan kita spirit of fear. Ada terjemahan lain, timidity. Timidity itu artinya sungkan, takut akan manusia. Tahukah Anda bahwa sungkan akan manusia itu bisa merupakan jerat? Terutama rekan-rekan yang dari Jawa Tengah, mereka mengenal satu istilah pekewo, ya. Orang-orang Tionghoa puhao izi. Jadi sungkan kepada manusia. Beritakan kebenaran tanpa sungkan, because we love them. Ya, Tuhan tidak memberikan. Saya ulangi sekali, tidak pernah memberikan dan tidak pernah ada rencana memberikan roh ketakutan. Tapi roh yang membangkitkan kasih, kekuatan, dunamis, dan sound mind. Pikiran yang sehat. Sekarang banyak orang pikiran nggak sehat. Karena yang dilihat itu semua horor dan teror. Karena itu supaya inner man kita kuat, isi dengan firman Tuhan dong. Isi dengan firman Allah. Dan engkau akan mendapatkan iman. Iman datang dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Kristus. Jadilah kuat di dalam Tuhan. Dalam kasih karunia-Nya. Dan kobarkan karunia Allah yang ada padamu. Tuhan memberkati kalian warga kerajaan. Amin. Bapa kami di sorga, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Pagi ini kami tahu Engkau ada di setiap rumah-rumah kami. Engkau bersama-sama dengan kami. Setiap puji-pujian kami. Di mana saja kami tahu bahwa Engkau berkenan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kesempatan ini juga Tuhan kami mendoakan negara kami. Amin. Yang sementara dilanda oleh sebuah wabah. Yes. Tapi kami tahu bahwa apapun nama wabah itu, nama Yesus nama yang berkuasa. Amin. Dan hari ini kami percaya pemulihan akan terjadi di negeri kami. Dan kami berdoa bagi pemimpin negara kami, Bapak Presiden
dan semua pemimpin-pemimpin wilayah kami, sampai kepada pemimpin terkecil di daerah kami. Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami juga berdoa bagi pulau kami, Pulau Sumba. Tempat di mana kami ada, kami memberkati pulau kami di dalam nama yang berkuasa, nama Yesus. Dan hari ini kami tahu dan kami percaya damai sejahtera Allah melingkupi setiap kami. Dan kami akan memulai ibadah kami. Mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya jadi dalam satu nama. Nama yang berkuasa, nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Jesus. Bersama kita mengangkat hati kita dan suara kita di hadapan Tuhan. Tinggikan dan muliakan Dia. Engkau dahsyat. Kau besar Tuhan. Terima Kau kasih. mulia. Tiada yang seperti-Mu. Kau yang disembah. Ini pujian kami. Kau yang dipuji. Syukur kami bagimu. Bagi Yesus Tuhan kami. Terima Yesus kasih Raja. Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Oh Lord, my God, when in awesome wonder
jemaat Tuhan. Berikan syukurmu di hadapan Tuhan. Berikan pujianmu di hadapan Tuhan. Dia yang layak menerima segala pujian kita. Dia yang layak untuk menerima segala sembah kita. Shiralala bayanana bo. Huriala berkana ya lamase. Syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Your presence is heaven to me. Sama-sama katakan your presence. Your presence is heaven to me. Katakan dengan hatimu, katakan your presence, Jesus. Your presence is heaven to me. Serukan your presence. Your presence is heaven to me. Serukan, oh Jesus. Tuhan dengan segenap hatimu katakan di hadapan Tuhan. Your presence is heaven. Katakan oh Jesus, kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami mengasihi Engkau Jesus. Your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus. Thank you Lord. Kau segalanya bagiku. Mari sama-sama katakan. Kau segalanya di hidupku. Kami mengangkat tangan kami. Angkat tangan
angkat suara kami Tuhan. Angkat suara memuji. Serukan yang lebih lagi, katakan Kau segalanya bagi kami. Kau segalanya Kau segalanya di hidupku. Mari umat Tuhan katakan, kami banggakan tangan kami. Angkat tangan menyembahmu. Haleluya. Ku angkat suara memujimu. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya di hidupku. Ku angkat tanganku. Angkat tangan menyembahmu. Ku angkat suara. Mari serukan sama-sama katakan haleluya. 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 Serukan bagi Dia katakan haleluya. Kau segalanya bagiku. Dan segenap hati kami Tuhan. Kau segalanya di hidupku. Kami berkata, kami sepakat, kami mengasihi Engkau pagi ini. Angkat tangan menyembah. Dengan hati yang rindu, yang haus akan Tuhan. Angkat suara memuji. Jemaat sendiri katakan, Kau segalanya Tuhan. Kau segalanya bagi. Katakan Kau segalanya Jesus. Kau segalanya di hidupku. Angkat tangan menyembahmu. Angkat suara. Lebih lagi sama-sama katakan, Kau segalanya. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya Tuhan. Kau segalanya. Jesus, Jesus. Ku angkat tangan menyembahmu. Mengangkat suara kami. Ku angkat suara memujimu. Oh, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Pujian syukur hanya bagimu. Hanya bagimu Tuhan. Yang layak ditinggikan. Yang layak diagungkan. Perbuatanmu dahsyat dan ajaib, Jesus. Di dalam setiap keadaan kami kita tetap berkata, Engkau Tuhan yang dahsyat. Engkau Tuhan tetap Allah yang luar biasa bagi kami. Dan selamanya kami tetap meninggikan Engkau. Selamanya, selamanya. Hallelujah.
Terpujilah namamu Tuhan. Katakan kuat dan berkemuliaan. Satu suara kami kata, kebesaran Tuhan, selamanya. Terpujilah namamu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami Kerajaan-Mu sama-sama atas dunia. Hancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memberitahu Tuhan. Engkaulah dahsyat. Semua tepuk tangan atas kepala. Yang menghancurkan kutu, Lebih dahsyat. bebaskan jiwa. Atas dunia. Hancurkan kutu, Dan membebaskan bebaskan jiwa. kami bersorak bertepuk tangan. Amin. Engkau Tuhan percaya dan memberitahu Berikan seruan selamat biasa yang luar biasa. Salam Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan berdoa sama-sama untuk kita dengarkan firman Tuhan hari ini. Bapak, kami bersyukur untuk hari yang luar biasa ini. Kami boleh sama-sama kembali mengucap syukur kepada Engkau karena pimpinan-Mu atas kami. Hari ini kami semua boleh kuat di hadapan Tuhan, sehat, dan sampai hari ini bersama keluarga kami memuliakan Engkau. Dan saatnya kami akan sama-sama mendengarkan sedikit firman-Mu yang menguatkan kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, berkati umat-Mu yang mendengarkan dari mana saja mereka berada, sehingga ini bisa menguatkan kami, bisa membuat kami lebih semangat lagi di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Baik, salam Bapak Mama, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus dimanapun saudara berada. Kita bersyukur hari ini sudah berada di minggu ketiga di bulan April. Artinya pemeliharaan Tuhan itu hebat atas setiap kita. Karena itu kita bersyukur bersama-sama, sekalipun di tengah-tengah masa-masa sukar kita percaya Tuhan kita setia selalu bersama-sama dengan kita. Hari ini Bapak Mama yang dikasihi Tuhan, saya kasih tema sederhana, yaitu mengubah masa kecemasan menjadi masa keemasan. Ini sesuatu yang luar biasa karena ya sebetulnya hanya untuk membuat temanya kelihatan keren, tapi juga kita yang mendengarkan akan mendapatkan pesan-pesan Tuhan yang luar biasa dari tema yang sederhana ini. Ayat yang menjadi ayat favorit saya di sepanjang beberapa minggu ini Bapak Ibu sering kasih Tuhan, itu di dalam Amsal pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-24. Ayatnya berbunyi seperti ini: jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecil kekuatanmu. Kata tawar hati kalau kita ganti dengan kata lain, misalnya takut atau kata khawatir atau cemas atau bimbang, hasilnya tetap sama, yaitu kecil kekuatan kita, saudara. Sehingga sekalipun saudara mungkin katakan saya tidak tawar hati, tapi kau khawatir atau khawatir atau cemas atau bimbang, tetap kecil kekuatan kita di dalam menghadapi setiap keadaan hidup kita, saudara. Sedangkan kata kecil kekuatan, kata kekuatan, saya dapat artikan dua hal. Yang pertama itu adalah imun, dan yang kedua adalah iman, saudara.
Jadi iman dan imun kita itu lemah jika terserang virus kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, bahkan bisa-bisa iman kita itu bisa hilang, saudara. Saya dapatkan satu pesan yang ya anggaplah saya dapatkan dari Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Begini saudara dikasihi Tuhan, masa-masa sukar yang kita hadapi hari-hari ini bisa menyerang iman Kristen kita, saudara. Saudara coba perhatikan, ada begitu banyak orang Kristen yang ketika dihadapkan dengan taruhlah wabah virus corona, saudara, segala macam doa kita buat, saudara. Mulai doa keliling, mulai doa menara doa pribadi, pendeta-pendeta berdoa dari mimbar secara online dan sebagainya. Segala macam cara kita sudah lakukan, saudara. Tapi hari ini kita melihat bahwa kelihatannya virusnya itu tidak semakin menurun, tapi kelihatannya yang kita lihat hari ini masih merajalela, saudara. Sehingga kadang-kadang banyak orang Kristen mulai berpikir begini, saudara. Kenapa kok Tuhan yang selama ini kita sembah, katanya hidup, katanya berkuasa, katanya dengarkan doa kita, tapi kok tidak dengar-dengar doa kita? Di mana Tuhan yang kita sembah? Sehingga banyak orang Kristen yang bisa kemudian menjadi kecewa. Alkitab mencatat kemudian mereka menolak Yesus, pada akhirnya mereka kehilangan iman percaya mereka kepada Tuhan. Jadi hari ini saya cuma ingatkan ayat ini kepada kita bahwa jika engkau tawar hati, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, kebimbangan pada masa kesesakan, maka kita kehilangan kekuatan kita kehilangan iman kita kehilangan imun kita. Sangat kecil sekali dan tidak berfungsi bagi kita, saudara yang kasih Tuhan. Nah, hari ini saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya ajak kita untuk mempelajari satu kisah di dalam 1 Samuel pasal 30 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Bapak Ibu bisa buka Alkitab saudara di rumah, di handphone saudara, mungkin di Alkitab saudara, supaya kelihatan bisa ikuti ibadah juga ya saudara ya. Nah, kita baca di ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Bapak Ibu bisa lihat di Alkitab saudara di situ. Nah, saya akan ajak kita untuk ikuti bersama-sama ayat demi ayat di sini karena ini penting bagi setiap kita. 1 Samuel pasal 30 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Ayatnya berbunyi seperti ini: ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklag, pada hari yang ketiga orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklag. Siklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Israel dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Dan Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, Tuhan berfirman kepada Daud, kejarlah mereka, sebab sesungguhnya engkau akan menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Dan Bapak Ibu baca di ayat yang terakhir, saudara dikasihi Tuhan, pada akhirnya kemudian Daud mengalahkan bangsa itu dan kemudian mengembalikan segala yang diambil oleh bangsa itu, bahkan membawa jerahan yang sangat besar. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, ada masa kesesakan yang dialami oleh Raja Daud bersama dengan rakyat yang bersama-sama dengan mereka. Dan puji nama Tuhan, saudara yang kasih Tuhan, justru dalam keadaan seperti itu, saudara yang kasih Tuhan, kita kemudian bisa temukan ada dua jenis orang yang bisa merespon masalah. Yang pertama adalah, respon yang pertama adalah orang-orang yang ada bersama-sama dengan Daud. Kemudian respon yang kedua adalah Daud sendiri, saudara yang kasih Tuhan. Nah, saya ingin dulu mulai dengan saudara yang kasih Tuhan.
cara mengubah masa kecemasan itu menjadi masa keemasan. Ini penting sekali kita mengerti, saudara. Ketika kita baca ayat ini, saya temukan di ayat yang ke-6, Alkitab mencatat begini, Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan, saudara. Tapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Sehingga yang pertama, cara sederhana kita bisa mengubah masa kecemasan menjadi masa keemasan dalam kehidupan kita adalah menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Nah, ini penting sekali, saudara yang kasih Tuhan, karena inilah yang membedakan Daud dengan rakyat yang mengikuti dia. Firman Tuhan mencatat di sini bahwa ciri orang yang dikuasai oleh masa sukar atau masa kecemasan itu adalah sama seperti rakyat yang mengikuti Daud. Mereka nangis, mereka pedih hati, bahkan sampai menyalahkan orang lain, saudara. Saudara perhatikan bahwa ini seringkali terjadi juga di mana-mana. Ketika ada masalah, biasanya orang yang dikuasai oleh masalah itu seringkali kerjaannya cuma menangis, kerjaannya cuma ngeluh, kerjaannya cuma bisa menyalahkan orang lain, saudara. Tapi orang yang ngerti caranya, mereka akan menguatkan kepercayaan mereka kepada Tuhan. Kemudian firman Tuhan mencatat, Alkitab mencatat di situ bahwa ketika Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, maka dia kemudian mendapatkan kekuatan dari Tuhan, saudara. Nah, sekalipun dalam keadaan terjepit, tapi jika Anda dan saya menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan, maka kita percaya Tuhan punya rencana. Amin, saudara. Nah, ini luar biasa sekali, saudara. Itulah sebabnya saya kasih tips sederhana kepada kita semua untuk menemukan cara yang sederhana supaya kita bisa menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Saya temukan cara Daud untuk bisa menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan di dalam Mazmur pasalnya yang ke 103 ayat yang 1 sampai ayat yang ketiga. Saya baca untuk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, dia yang menyembuhkan segala sakitmu. Jadi yang pertama, cara sederhana untuk kita bisa menguatkan kepercayaan kepada Tuhan adalah kita mengingat kebaikan Tuhan. Alkitab mencatat di sini bahwa Daud mengingatkan jiwanya sendiri. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Ketika dia ingat segala kebaikan Tuhan yang pernah terjadi di kehidupannya, dulu waktu dia dikejar oleh Saul, dia dibawa dari satu tempat ke tempat yang lain, dia dibawa dari masa sukar satu kepada masa sukar yang lain. Dia melihat campur tangan Tuhan di sana, dan ketika dia ingat itu, saudara, pada saat masa sukar yang kesekian kalinya dia hadapi, dia ingat kebaikan Tuhan, maka firman Tuhan mencatat hari itu dia kemudian kepercayaannya kepada Tuhan semakin hari semakin menguat, semakin menguat, semakin menguat. Dan pada akhirnya saya sambungkan begini, saudara yang kasih Tuhan. Mazmur 37 ayat yang keempat, Alkitab mencatat di situ, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu, saudara. Jadi ketika dia ingat kebaikan Tuhan, kemudian iman percayanya kepada Tuhan semakin menguat, maka firman Tuhan mencatat dia kemudian mendapatkan kegembiraan, sukacita dari Tuhan. Dan firman Tuhan mencatat pada akhirnya di Amsal pasal 17 ayat yang ke-22, ayat yang pasti menjadi hafalan setiap kita, bahwa hati yang gembira adalah apa? Obat yang manjur. Nah, ketika dia gembira hatinya dia, maka itu adalah awal mula di mana pemulihan itu mulai dikerjakan. Banyak sekali kita dengarkan kesaksian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan lewat video-video singkat yang dikirim lewat media-media sosial. Ada begitu banyak orang yang kesaksian mereka itu memperoleh kesembuhan mereka dengan cepat, saudara, hanya karena mereka itu sukacita.
Nah, jadi artinya bahwa sebetulnya sukacita itu secara Alkitab mengatakan itu sebetulnya ada kebenarannya, bahwa ketika kita dihadapkan dengan masalah dan kemudian kita memutuskan untuk bersukacita, maka pasti ada manfaat baiknya bagi setiap kita, saudara. Jadi hari ini saudara kasih Tuhan, dalam keadaan apapun juga, sebetulnya kita ketika memutuskan untuk bersukacita, maka kita akan melihat kebaikan Tuhan, perbuatan Tuhan yang besar di hidup kita, saudara yang kasih Tuhan. Nah, tapi saya juga percaya bahwa sukacita itu bukan akan mempengaruhi kesembuhan fisik kita saja. Ini juga bisa bicara tentang kesehatan emosional kita, bisa juga bicara tentang kesehatan karir kita, bisa juga bicara tentang kesehatan rumah tangga kita. Kalau kita sukacita, saudara. Bayangkan kalau di rumah misalnya suami mukanya cemberut terus, istri apalagi mukanya cemberut terus, saya percaya itu akan mempengaruhi kesehatan rumah tangga kita, saudara. Jadi hari ini saudara yang kasih Tuhan, kembali kepada ayat firman Tuhan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Bagaimana caranya supaya kita bisa bergembira hati kita karena Tuhan, pada saat dimana kita percaya bahwa Dia Tuhan yang sanggup menolong kita, pada saat dimana iman percaya kita itu kuat kepada Dia, itu adalah saat dimana kita sanggup bergembira karena kita tahu Dia menyertai kita, sehingga dengan demikian kuasanya dinyatakan di dalam kehidupan kita, saudara. Jadi yang pertama saya ingin sampaikan kepada bagi saudara adalah cara untuk mengubah masa kecemasan menjadi masa keemasan adalah menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, ini penting sekali saudara dikasih Tuhan. Kenapa? Karena setiap hari, bukan setiap hari lah, hampir setiap menit saudara akan dapatkan kiriman-kiriman saudara, informasi-informasi yang kadang-kadang bikin takut, bikin cemas, yang berupa pesan-pesan singkat maupun video-video yang kabar-kabar itu kadang-kadang membuat kita khawatir, membuat sukacita kita hilang, saudara. Tetapi saudara kasih Tuhan, kalau saudara kemudian mengingat kebaikan Tuhan, maka itu akan mengalahkan semuanya itu, saudara. Saya seringkali sebagai seorang pendeta pun mengalaminya, saudara. Kalau ada begitu banyak kabar yang kita dengar tentang misalnya kematian dan sebagainya karena corona dan sebagainya, saudara, itu kadang-kadang timbul ketakutan sedikit, kekhawatiran juga kadang-kadang muncul, saudara. Tapi bersyukur bahwa kita itu punya Tuhan dan kita itu punya firman Tuhan yang menjadi modal utama bagi setiap kita. Waktu saat kita dilanda oleh kekhawatiran, kemudian kita ingat perbuatan Tuhan, kita ingat janjinya dalam firman Tuhan, maka perlahan-lahan ketakutan itu digantikan dengan sukacita. Tadinya agak khawatir, mulai sukacita lagi, mulai semangat lagi, mulai berani lagi. Kenapa? Karena kita tahu, kita sadar, kita yakin dan percaya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, saudara. Kita juga bersyukur sering kasih Tuhan. Bahkan ada beberapa jemaat kami yang kami layani di Sumba itu sampai punya ide, itu cetak spanduk yang besar-besar dengan tulisan kutipan ayat di Mazmur 91, mereka tempel di pojok-pojok kota yang gampang dibaca. Supaya apa? Itu salah satu bentuk kita perang melawan berita-berita negatif yang mencuri sukacita kita, yang mencuri damai sejahtera kita, bahkan melemahkan iman kita. Sehingga ketika orang lewat, mereka akan berkata, Tuhan adalah perlindungan kita, Tuhan adalah kota benteng kita, malaikat-malaikat diperintahkan untuk menjaga kita di setiap jalan kita. Waktu mereka pulang, mereka ingat perkataan itu, kemudian mereka semangat lagi, saudara. Jadi hari ini sering kasih Tuhan, kuatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Haleluya. Tetapi yang kedua sering kasih Tuhan, cara sederhana untuk kita itu bisa mengubah masa kecemasan menjadi masa keemasan adalah Alkitab mencatat dalam 1 Samuel pasal 30 ayat yang ke-7. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar, bawalah efod itu kemari. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Nah, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang kedua adalah Daud kemudian dia mencari Tuhan, saudara. Ini cara sederhana, saudara. Artinya bahwa dia berdoa dan minta petunjuk dari Tuhan supaya dia tidak salah dalam bertindak, saudara.
Saya percaya ini masa sukar bagi Daud karena dia bukan hanya merasa kehilangan orang-orang yang dikasihi, di kotanya juga ikut hancur. Dia ikut mengalami apa yang dialami oleh saudara-saudaranya dia yang lain, rakyatnya dia. Tapi dia punya masalah yang lebih besar karena waktu itu Alkitab mencatat rakyat hendak melempari dia dengan batu karena mereka anggap dia yang paling bertanggung jawab, saudara. Saya percaya masalah dia lebih besar daripada rakyat itu, saudara. Tapi firman Tuhan mencatat bahwa ketika dia memutuskan untuk mencari Tuhan, dia berdoa minta petunjuk Tuhan, maka firman Tuhan mencatat, Tuhan bicara jelas bagi dia, kejar mereka, engkau pasti akan mendapatkan mereka, mengalahkan mereka, dan membawa kembali apa yang mereka cari dari kalian. Nah, saudara kasih Tuhan, saya secara pribadi, ini adalah doa-doa saya selama ini, saudara kasih Tuhan. Saya berdoa supaya Tuhan itu bisa dapat memakai pemimpin-pemimpin Kristen di negeri ini, saudara. Mungkin itu sebagai menteri, atau mungkin sebagai gubernur, bupati, atau jabatan apapun yang Tuhan percayakan pada saudara di negeri ini. Saya berdoa supaya Tuhan beri hikmat pada saudara, supaya saudara menjadi orang yang Tuhan pakai sama seperti Tuhan pakai Yusuf di Mesir, untuk mengubah masa kelam Mesir menjadi masa kelimpahan, saudara. Kuncinya adalah, mari pemimpin-pemimpin Kristen cari Tuhan, berdoa minta petunjuk darinya, saudara. Kenapa? Karena hikmat manusia itu ada batasnya. Kadang-kadang manusia itu cuma mentok sampai kepada akal, sehingga kadang-kadang kita seringkali dengar kita sudah habis akal. Nah, ada saat di mana ketika kita habis akal, kita angkat tangan kita berseru kepada Tuhan, kita cari Tuhan, minta petunjuk darinya. Dan saya percaya di saat itulah engkau akan mendapatkan hikmat dari Tuhan untuk dipakai menjadi jawaban bagi tantangan yang kita hadapi hari ini, saudara yang kasih Tuhan. Nah, ketika Daud mencari Tuhan, firman Tuhan mencatat, dia kemudian beroleh keberanian dari Tuhan untuk mau bertindak mengejar musuh-musuh mereka itu, saudara. Nah, saya kemudian ketika bicara tentang keberanian, saudara yang kasih Tuhan, saya ingat Daud tidak adalah seorang yang tidak pernah kenal yang namanya rasa takut. Sejak jadi gembala 2-3 ekor kambing domba, sampai kepada dia menghadapi Goliat, Alkitab mencatat bahwa kakak-kakaknya itu bilang begini, saya kenal sifat pemberanimu. Nah, tetapi ketika kita mempelajari, Daud itu berani karena ada alasannya. Nah, waktu di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-17, Alkitab mencatat di situ 2 tokoh. Yang pertama adalah Goliat, yang kedua adalah Daud. Mereka itu sama-sama maju dengan keberanian yang hebat, saudara. Tapi dengan dasar yang berbeda, dengan alasan yang berbeda. Goliat kenapa dia berani menghadapi musuh? Karena Alkitab mencatat bahwa dia itu tinggi besar, dia punya senjata yang hebat, dia itu seorang yang pahlawan, sejak masa mudanya itu sudah punya pengalaman yang hebat dalam berperang, saudara. Itulah sebabnya dia maju dengan penuh keberanian, dia yakin mengalahkan musuh mereka. Daud adalah seorang yang juga berani, saudara. Tapi firman Tuhan mencatat beda. Waktu dia menghadapi Goliat, dia bilang begini, saya mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu, saudara. Jadi beda. Dasar Goliat berani itu karena dia merasa diri mampu, dia punya peralatan yang canggih, dia punya pengalaman, dia mengandalkan kekuatannya dia. Tapi Daud tidak, saudara. Dia berani karena dia mengandalkan Tuhan yang dia percayai. Hari ini, saudara mungkin berkata, saya tidak takut Pak Pendeta. Tapi pertanyaannya kepada saudara adalah, saudara takut versinya Daud? Saudara berani karena seperti Daud, atau berani karena seperti Goliat? Saudara berani karena, oh tenang, kita punya semuanya untuk mengatasi semuanya. Kita punya uang, kita punya kedudukan, kita punya pengalaman. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini milikilah keberanian sama seperti Daud. Dia punya dasar yang kokoh. Dia berani menghadapi semua tantangan, bukan karena dia hebat. Kalau kita mempelajari Daud itu bukan orang sembarangan, juga dia ahli sebetulnya. Tapi firman Tuhan mencatat dia tidak menampakkan semuanya itu ke permukaan. Dia nampakkan Tuhan yang disembah, nama Tuhan yang disembah itu ke permukaan. Bahwa itu adalah dasar kemenangannya dia. Dia maju dan kemudian dia menang.
Jadi hari ini saya simpulkan pada saudara, keberanianmu jangan keberanian Goliat, keberanianmu adalah keberanian Daud, saudara dikasih Tuhan. Nah, haleluya, dikasih Tuhan. Kemudian ketika yang kedua adalah ketika Daud mencari Tuhan, dia kemudian bertindak dengan hikmat yang dari Tuhan. Dalam menghadapi tantangan, kadang-kadang ya jujur saja kita bingung, saudara. Kadang-kadang kita bingung, saudara. Saya percaya bahwa keadaan bangsa ini kadang-kadang membingungkan banyak orang. Pemerintahan kita perlu doakan mereka terus-menerus supaya mereka peroleh hikmat dari Tuhan. Tapi serani kasih Tuhan Yesus Kristus, bahwa saya ingin sampaikan di tempat ini, bingung itu kadang-kadang normal, tapi bingung tidak menyelesaikan masalah. Kita perlu bertindak, saudara. Tapi bertindak sembarangan juga itu tidak baik, akan menimbulkan masalah. Karena itu kita perlu minta Tuhan, libatkan Tuhan dalam setiap keputusan yang kita buat, supaya hikmat dari Tuhan itu mengalir, sehingga kita menjadi orang-orang yang bukan bertindak sembarangan, tapi orang-orang bertindak dengan hikmat Tuhan, sehingga Tuhan pakai tangan kita untuk jadi berkat bagi orang lain. Untuk para pemimpin di negeri ini, kadang-kadang kita bingung, saudara. Mulai dari presiden sampai bupati-bupati, keadaannya mirip seperti Daud. Orang menyalahkan mereka, buat ini oh salah menurut kelompok A, buat ini oh salah menurut kelompok B. Jadi kadang-kadang bingung, saudara. Tapi firman Tuhan mencatat bahwa kita ketika melibatkan Tuhan, Dia yang bela kita, akan membuka mata orang-orang yang menyalahkan kita. Bukan untuk kemuliaan kita, tapi untuk kemuliaan Tuhan, saudara. Untuk para dokter dan perawat mungkin kadang-kadang Anda dihadapkan dengan keadaan yang juga membingungkan, saudara, mengkhawatirkan, saudara. Tapi saya kasih tahu, saudara, libatkan Tuhan. Kalau ada dokter-dokter Kristen, perawat-perawat Kristen, libatkan Tuhan. Tak usah doa yang panjang-panjang, doa yang singkat-singkat. Tuhan, saya mau buat ini, Tuhan tolong jamah tangan saya. Saya percaya obatmu sekalipun bukan obat corona, Tuhan akan pakai itu menyembuhkan orang-orang yang punya penyakit itu, saudara. Kenapa? Tuhan yang bertindak, saudara. Saya seringkali ingatkan kepada dokter-dokter yang kami layani di gereja kami, jangan lupa kalau ada pasien yang datang, jangan anggap obatmu itu sudah terlalu hebat. Doakan mereka, lepaskan berkat untuk mereka. Suatu ketika ada seorang dokter yang kesaksian, Pak, saya mau kesaksian. Nah, kenapa? Saya yang lalu kan saya ingat, Pak, kemudian sarankan untuk doa. Nah, waktu di rumah sakit saya ketemu satu pasien yang secara medis itu sudah tidak ada harapan lagi, sehingga akhirnya kita sudah menyerah secara medis, dan saya tergerak untuk doakan dia, Pak. Kemudian habis doakan, saya naik ke atas, saya tunggu, bukan tunggu untuk kabar, saya tunggu kapan dipanggil, karena sudah dipanggil Tuhan. Loh, saya kemudian penasaran, saya kok tidak dipanggil-panggil ya. Waktu saya turun ke bawah, Pak, loh, ternyata orangnya sudah sadar, sudah sehat, Pak. Jadi dia bilang, puji Tuhan, ternyata saat kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Amin, saudara. Jadi tim dokter perawat dimanapun Anda berada yang mendengarkan pesan ini, libatkan Tuhan. Amin. Kalau seandainya Anda hanya bisa suntik dengan obat apa adanya, katakan Tuhan berkati obat ini dalam nama Yesus. Saya percaya Tuhan akan bela saudara. Tuhan akan lindungi saudara. Haleluya, saudara yang kasih Tuhan. Kemudian saudara, Anda adalah bisnismen atau pelaku usaha, Anda juga pasti akan bingung. Banyak sekali tempat-tempat usaha yang tidak beroperasi, tidak ada pemasukan. Saya percaya ini kebingungan, saudara. Tapi jangan lupa bahwa Tuhan kita itu tidak punya rencana dalam setiap masalah yang kita hadapi. Dia selalu pasti punya jalan bagi kita. Jadi hari ini saya kasih tahu saudara, Anda itu orang Kristen atau tidak orang Kristen, saya cuma kasih tahu saudara, cuma panggil nama Tuhan Yesus, libatkan dia di dalam kebingungan saudara, supaya dia kasih jalan keluar kepada saudara. Saya percaya di masa-masa sukar saudara, Tuhan akan tunjukkan awan sebesar telapak tangan. Itu tandanya berkat kelimpahan ada di hadapan saudara. Haleluya, saudara. Kemudian saudara kasih Tuhan, mungkin saudara adalah seorang karyawan yang baru diputuskan pekerjaan saudara, dipecat karena memang tidak bisa lagi digunakan di tempat usaha, tempat kerja saudara, karena memang keadaan saudara. Mungkin saudara bingung saudara. Tapi hari ini sekali lagi,
Kalau Tuhan yang memberkati kita, Dia selalu punya cara untuk menolong kita. Hari ini Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama supaya Tuhan perlengkapi kita dengan hikmat dari Tuhan. Tuhan perlengkapi dengan hikmat dari surga, sehingga kita berikan hikmat, baik itu pemerintahan, tim medis, atau saudara adalah seorang pelaku usaha, karyawan, atau masyarakat siapapun saudara. Kita minta Tuhan hikmat darimu untuk mengatasi setiap tantangan yang ada di hadapan kita hari ini. Saudara dikasihi Tuhan, saya selesai sampai di sini pesan saya. Tapi saya ingatkan sekali lagi saudara dikasihi Tuhan, bahwa masa sukar itu tidak bertujuan untuk menghancurkan kita. Masa sukar itu kalau Tuhan ada di dalamnya, itu selalu punya maksud yang mulia. Dia bisa mengubahnya menjadi pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Kenapa saya sebut masa kecemasan menjadi masa keemasan, saudara? Kenapa? Karena masa kecemasan itu adalah masa di mana memang kita dihadapkan dengan masalah, tapi bisa menjadi masa keemasan karena pada saat itu kita kemudian mengalami pengalaman-pengalaman yang rohani yang luar biasa yang Tuhan buat dalam hidup kita. Kata mujizat hanya muncul pada saat masalah datang. Amin saudara. Karena itu hari ini kita bersyukur kalau saudara punya masalah, itu artinya paket yang terakhir adalah mujizat bagi saudara dan saya. Karena itu nantikanlah Tuhan, libatkan Dia, percaya sungguh-sungguh pada Dia, minta kemampuan ilahi dari Dia, keberanian dari Dia, andalkan Dia setiap saat. Karena saya percaya bahwa biasanya di balik awan yang gelap selalu ada pelangi. Itulah janji Tuhan bagi setiap kita. Karena itu hari ini kita akan berdoa bersama-sama. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, yang ada di kendaraan atau ada di mana saja berada, kita minta Tuhan untuk hadir bersama-sama dengan kita, menuntun kita, memberi kemampuan kepada kita, memperlengkapi kita dengan hikmatnya dari surga, sehingga hidup kita bukan hanya diberkati, bukan hanya diberi keberanian, bukan hanya dibela dan ditolong oleh Tuhan, tapi melalui hidup kita Tuhan menjawab tantangan generasi kita. Melalui hidup kita Tuhan memakai kita untuk menjadi jawaban bagi tantangan yang ada di hadapan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita yang ada di rumah, yang ada di mana saja berada, kita akan dengan tangan bersama-sama dan kita akan berdoa. Bapa di surga, hari ini hamba selesai berbicara, tapi hamba berdoa hari ini bagi seluruh umat-Mu, siapapun mereka, para pemimpin-pemimpin. Kalau hari ini Tuhan mereka dihadapkan dengan sebuah keputusan-keputusan yang mereka harus buat, hari ini Tuhan perlengkapi mereka dengan hikmat dari Tuhan. Kami juga berdoa hari ini Tuhan untuk seluruh tim medis yang ada di negeri ini, bahkan yang ada di kota kami Waikabubak. Hari ini kami memberkati mereka juga, Tuhan berikan hikmat kepada mereka. Tolong mereka untuk menjadi orang-orang yang bukan bekerja dengan kekuatan mereka, tapi mereka mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan dalam setiap keterbatasan mereka, sehingga mereka melihat kebaikan Tuhan di hidup mereka. Kami juga berdoa untuk ekonomi bangsa kami, pelaku-pelaku bisnis, pelaku-pelaku ekonomi di negeri ini, di pulau ini, di kota kami Waikabubak. Kami memberkati mereka. Ada banyak yang ngeluh, ada banyak yang mengalami masa-masa sukar, tapi kami berdoa ya Tuhan, memberkati mereka di dalam nama Yesus Tuhan, sehingga di masa-masa sukar ini Tuhan, mereka nangkap rencana Tuhan bagi mereka, mereka tangkap ada maksud mulia Tuhan dalam hidup mereka, sehingga Tuhan tolong mereka untuk tetap kuat dalam menghadapi semuanya. Kami berdoa juga untuk ada begitu banyak orang yang harus kehilangan pekerjaan mereka karena keadaan seperti ini. Kami juga berkati mereka Tuhan untuk tidak putus asa, mereka menjadi orang-orang yang tetap kuat di dalam Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, bahkan Tuhan menyediakan pekerjaan yang terbaik bagi mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Hari ini Bapa, kami bersyukur, kami menyerahkan seluruh negeri kami, bangsa ini ke dalam tangan Tuhan, pulau kami ke dalam tangan Tuhan, kota kami Waikabubak ke dalam tangan Tuhan.
pemimpin-pemimpin kami yang ada di Waikabubak, di Sumba Barat ke dalam tangan Tuhan. Tim dokter, para medis semuanya ke dalam tangan Tuhan. Bahkan yang terakhir kami berdoa untuk semua saudara-saudara kami yang hari ini bergumul melawan wabah virus ini. Tuhan, kami berdoa Tuhan sembuhkan mereka. Kami berdoa Tuhan berikan sukacita kepada mereka. Kami berdoa mereka ingat janji Tuhan, kebaikan Tuhan, agar iman percaya mereka menguat di dalam Tuhan, sehingga mereka menjadi orang-orang yang pada akhirnya dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Dan pada akhirnya bersama dengan umat-Mu, jemaat yang ada di rumah masing-masing, kami memulai minggu ini bersama dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Hari ini kami percaya Engkau menjanjikan sesuatu yang terbaik bagi kami, itu terjadi di hidup kami. Karena itu hari ini sebagai hamba Tuhan memberkati mereka. Diberkatilah rumah tangga mereka, diberkatilah pekerjaan mereka, diberkatilah ekonomi mereka, diberkatilah kesehatan mereka, diberkatilah seluruh kehidupan mereka mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka minggu ini dalam keberkatan Tuhan, demi nama Yesus Tuhan. Kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom.